Kaum muslimin wa zumratul mu'minin, sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita dari istirahat kita sejenak dan mengawali kehidupan kita di pagi yang berbahagia ini dengan mensujudkan jidat kita kepada Sang Khalik sebagai bukti penghambaan diri dalam rangka menggapai derajat takwa. Salawat dan salam kita pun berdoa semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar setia Radio Republik Indonesia serta pemirsa Salat TV yang Allah muliakan. Wa minal ma'lum, sudah menjadi pengetahuan secara umum bagi setiap muslim bahwa sesungguhnya tidak ada seorang makhluk, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencari tahu dan mengkalkulasikan alangkah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dari banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita pada subuh yang berbahagia ini, kita akan sampaikan ada 4 bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita dan memiliki keistimewaan tersendiri. Adapun target dan tujuan pemaparan tausiah ini agar keistimewaan dalam 4 bentuk yang nikmat yang Allah berikan itu kiranya kitalah yang meraihnya. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, apa gerangan 4 bentuk itu? 4 bentuk nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita yang syarat dengan keistimewaan. Bentuk yang pertama, nikmat yang Allah curahkan penuh dengan istimewa, datangnya berupa bentuk kenikmatan yang datang harian. Jeblun Tuhan ni nggih nikmat oya. Setiap hari nikmat itu datang dengan keistimewaan-keistimewaannya. Bentuk yang kedua, ada nikmat Allah yang datangnya pekanan. Sepekan sekali datang, sepekan sekali datang, juga memiliki keistimewaan. Dan yang ketiga, ada bentuk nikmat Allah yang itu datangnya sebulan sekali. Jeb bulan nggih, setiap bulan. Tentu dalam konsep Islam, dalam konteks pembahasan Islam, bulan yang di sini bulan yang dipandang dalam sudut perhitungan hijriah. Setiap bulan hijriah, pergantian bulan hijriah datang keistimewaan itu. Dan yang keempat, ada bentuk keistimewaan yang datangnya tahunan. Nah, inilah 4 bentuk nikmat yang datang ke menghampiri makhluk manusia yang kita diharapkan dapat mengambil keistimewaannya. Kita lihat bentuk keistimewaan nikmat yang pertama, yaitu nikmat yang datangnya harian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabka thuluthul lailil akhir falyaqul may yad'uni astajibalah wa may yas'aluni fa'utiyah wa may yastaghfiruni fa'aghfirulah. Hadis riwayat Bukhari. Bentuk nikmat yang pertama, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan turun setiap malam ke langit dunia tatkala berada pada sepertiga malam yang terakhir. Pada malam itu, ini nikmatnya, pada sepertiga malam itu, barang siapa yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku,
fa astajibalahu, akan aku kabulkan doanya. Wa may yas'aluni, sahan si muniro ku aku, siapa yang meminta kepadaku, fa astajibalah, akan aku penuhi permintaannya. Fa u'tiyah, akan aku beri yang dia minta. Wa may yastaghfiruni, siapa yang beristighfar kepadaku sepertiga malam itu, fa ughfiralah, aku berikan kepadanya ampunan. Ini nikmat waktu yang pertama yang datangnya harian. Kapan gerangan itu? Saat-saat melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Nikmat ini kerap sekali dibiarkan berlalu oleh hamba Allah. Padahal lewat nikmat ini, siapa yang istiqamah rutin melaksanakan qiyamul lail, tahajud, berapa banyak problema-problema rumah tangga terselesaikan lewat bersujud kepada Allah di sepertiga malam. Berapa banyak hikayat-hikayat sampai kepada kita, seseorang diangkat penyakit kronisnya karena mengistiqamahkan salat tahajud. Berapa banyak rizki-rizki, pintu-pintu rizki Allah luaskan, yang ternyata ketika usut punya usut, cari punya cari, ternyata sumber solusinya karena melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Ini nikmat Allah yang datangnya harian. Dan ini banyak kita yang membiarkannya berlalu. Kita masih kalah dengan hangatnya selimut, sulit untuk mengibaskan selimut sepertiga malam. Terlebih lagi kita yang Allah uji tinggal di dataran tinggi Tanah Gayo ini. Berat, namun istimewanya ada 3. Keistimewaan bentuk yang pertama, jeblo Tuhan tinggi setiap hari datang. Istimewaan yang kedua, bentuk yang datangnya pekanan. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ausi bin Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah fa aktsiru fihi alayya salatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari yang kami berikan keutamaan, di antara hari-hari yang kamu lewati yang di dalamnya ada keutamaan, yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat, maka perbanyaklah salawat pada hari Jumat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat-salawat yang dibacakan umat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke gopnyan, sampai kepada beliau. Keutamaan hari Jumat, sehingga pada hari Jumat itu banyak riwayat yang mengatakan memperbanyak salawat, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, hadir ke rumah Allah lebih awal. Namun musuh-musuh Islam tak tinggal diam. Sejak dulu hari Jumat itu bagaimana disetting oleh mereka menjadi hari yang penuh dengan keangkeran, yang penuh dengan rasa horor. Teringat kami tatkala kecil-kecil dulu, SMP atau SD kelas 6, setiap malam Jumat ditayangkanlah di televisi TVRI waktu itu film penuh dengan misteri, Friday namanya. Musiknya pun begitu hadir, musiknya saja sudah takut anak-anak. Dampaknya apa yang terjadi pada masa itu? Setiap malam Jumat hana jakle Pak Bet, tak pergi ngaji lagi anak-anak. Yo, takut. Angker malam Jumat. Malam Jumat Kliwon, malam ini, malam itu. Digambar-gambirkan oleh mereka bahwa malam Jumat ini malam yang angker. Padahal Islam katakan inna min afdhalikum yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari kalian ialah hari Jumat. Tapi disetting, didoktrin kepada anak-anak kita, jangan keluar malam Jumat. Ideh na pocong, di situ ada hantu, di sini ada macam lah, dan seterusnya dan seterusnya. Bentuk nikmat yang datangnya pekanan setiap hari Jumat. Yang ketiga, nikmat Allah yang datangnya setiap bulan. Setiap bulan. Anas akhi Muhammad, dari Anas saudaranya Muhammad, qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasumal baida thalatha asyrata arba'a asyrata wa khamsa asyrata thumma qala hunna kahayhatid dahri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, dari Anas saudaranya Muhammad, Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah memerintahkan kami untuk melaksanakan puasa bait, Ayyamul Bait, yaitu pada tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan Hijriah. Kalau sudah berada pada tanggal 13, 14, 15 dianjurkan melaksanakan puasa Ayyamul Bait. Bait itu artinya putih. Putih itu adalah tamsilan daripada keadaan bulan. Biasanya pada tanggal-tanggal 13, 14, 15 kondisi bulan itu penuh, bulat, putih, purnama. Pada malam-malam itu dianjurkan berpuasa. Apa keistimewaan puasa pada malam itu? Qala hunna kahayatid dahri. Puasa berturut-turut pada 3 hari tersebut sama dan seumpama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Lain lagi pakar kesehatan mengatakan, ternyata kata pakar kesehatan pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah itu rupanya racun-racun dalam tubuh kita itu cenderung turun dan antibodi juga dimasukkan. Makanya suasana pada malam 13, 14 itu biasanya memporak-porak, agak hangat kondisinya. Ini keistimewaan yang ketiga yang datangnya bulanan. Ironisnya ada segelintir kaum muslimin yang ketika disebutkan sudah puasa, pernahkah puasa Ayyamul Bait? Hai nyoban kutepu dilung. Ini baru saya tahu ternyata ada puasa Ayyamul Bait. Sebagian kita tidak pernah tahu bahwa itu ada. Ternyata itu salah satu yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhir, yang terakhir, nikmat Allah yang berupa nikmat waktu yang datangnya tahunan. Rasulullah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa yang terjadi keistimewaan di situ? Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan bagimu berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Gehah dibuka oleh Allah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Geduk, gekunci oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka. Wa tughallu syayatin. Setan-setan, musuh bebuyutan orang beriman, musuh bebuyutan muslim pada saat itu dibelenggu oleh Allah. Ibarat tarung tinju, lawan sudah terikat, kaki sudah terbelenggu, sementara kita yang beriman, kita yang muslim dibiarkan lepas. Secara teori pertarungan ini akan dimenangkan oleh muslim. Namun ada segelintir muslim yang sudah diadu oleh Allah bertarung dengan setan yang terbelenggu, cikdalo kalah juga. Ternyata pada dirinya ada nafsu yang tidak bisa dia kendalikan. Yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan di penghujung hadis ini, wa fihi lailatun. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam khairum min alfi syahrin. Patlom tatu nikmat lagi nyo. Gimana lagi kita cari nikmat seperti ini? Satu malam beribadah pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar tersebut, Allah misalkan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000. Dan tidak disebutkan berapa baiknya. Jangankan dulu untuk 1000, lebih baik dari 100 pun kita kadang-kadang sudah berbahagia. Umpama transaksi jual beli, satu membeli barang kita dengan harga 1000, yang satu datang membeli dengan harga yang tidak terbilang. Bermen senayo sahikinoya. Saya rasa alangkah bahagianya si pedagang tersebut. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sedikit kita pertegas terkait dengan nikmat waktu yang datangnya tahunan. Insya Allah hitungan singo, lusa, besok dan lusa. Terpilih dan dipilih. Kalau terpilih dan dipilih oleh Allah untuk bertemu nikmat tahunan ini, alangkah bijaknya kita kalau memiliki perencanaan, persiapan yang matang untuk menghadapinya. Sebagaimana kita kadang-kadang mempersiapkan dan merencanakan urusan kehidupan dunia kita, sudah kita rencanakan. Tamat SD anak ini kemari, tamat SMP kemari, tamat SMA ini, tamat S1 ini. Wah, belangi pedih kita terus rencanai. Mengapa untuk menjelang datang Ramadan kita belum punya perencanaan dan persiapan? Sementara target yang mau dikejar adalah la'allakum tattaqun. Target termulia, target tertinggi, target yang paling sulit dicapai oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Majelis subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya 4 bentuk nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak ada henti. Ada paket harian, ada paket pekanan, ada paket bulanan, dan ada paket tahunan. Menandakan alangkah cintanya Allah kepada kita. Tidak Allah biarkan sedikit pun kita lepas dari nikmat-nikmatnya. Namun dengan kelemahan kita, sebahagian kita masih membiarkan keistimewaan itu berlalu. Maka dengan mengetahui ini, memaklumi ini, mari kita gapai keistimewaan-keistimewaan tersebut, yang diantara fadilah dan keutamaannya dengan bersyukur atas nikmat Allah, akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.